Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi distribusi peluang. Ini adalah kelanjutan dari teori peluang kemarin. Kalau kita kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya peluang. Sekarang kita akan membahas masalah distribusi peluang. Jadi apa itu distribusi peluang, kemudian jenis-jenis dari distribusi peluang itu apa saja. Sebelum kita mempelajari yang namanya distribusi peluang, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah variabel atau peubah acak. Jadi apa yang dinamakan dengan variabel atau peubah acak? Itu merupakan sebuah fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata atau bilangan skalar yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruangan. Jadi variabel atau peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang nilainya berupa bilangan. Kemudian misalkan contohnya seperti satu. Ruang contoh dibagi menjadi dua. Misalkan yang pertama adalah diskrit, kemudian yang kedua adalah kontinu. Diskrit jumlah titik contoh terhingga, jadi merupakan hasil membilang. Jadi diskrit itu adalah jumlah titik contoh terhingga, misalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 atau 5. Jadi dia berupa sebuah titik-titik yang jumlahnya itu terhingga. Kemudian kontinu, ini merupakan sebuah jumlah titik contoh tak terhingga, merupakan hasil mengukur tinggi badan seseorang. Kemudian satu ini kan antara 174,74 atau penggaris itu kan kontinu tidak diskrit. Dia terus menerus mulai dari 1 sampai 100 itu terus tanpa ada selanya sama sekali. Itu dikatakan sebagai titik contoh terhingga atau jenis ruang contoh kontinu. Kalau kita ilustrasikan dari contoh tadi, misalkan tinggi badan, misalkan kalau kita menggunakan ruang contohnya itu adalah ruang contoh diskrit, maka di situ adalah berupa titik-titik seperti ini. Misalkan sangat pendek itu pada ini, pendek, normal, tinggi, sangat tinggi, ya, berupa titik-titik seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan ruang contoh kontinu yang satu, maka dia mulai dari 150 lurus sampai 180 cm. Jadi tidak ada celahnya sama sekali. Kontinu dikatakan sebagai satu yang kontinu. Sekarang apa sih yang dinamakan dengan distribusi peluang? Jadi untuk menghitung nilai peluang tertentu, selain menggunakan cara mendaftarkan atau membuat diagram, ada bentuk-bentuk peluang khusus yang nilainya dapat dicari dengan rumus tertentu. Jadi distribusi peluang merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari suatu bentuk peluang-peluang tertentu. Contohnya misalkan seperti ini. Banyaknya gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan satu mata uang. Banyaknya gambar yang muncul dari 1 kali pelemparan 3 mata uang. Misalkan kita buat seperti ini peluangnya. Peluangnya 0 misalkan. Jadi 0 ini artinya keluarnya tidak ada gambarnya sama sekali. Berarti kan gambar. Angka, bukan gambar, tapi angka. Keluarnya itu adalah 0. Kemudian ini ada gambarnya 1, berarti gambar angka. Kalau ini gambar angka. Kalau ini semuanya gambarnya 3. Jadi ketika kita X-nya ini adalah jumlah yang keluar tadi ya, kombinasi antara gambar angka itu. Yang berapa peluangnya ketika tidak keluar gambar misalkan. Itu kan hanya ada angka. Itu kan satu saja. Itu berarti 1/8. 8-nya dari mana? Ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel didapatkan dari kombinasi dari tiga mata uang tadi. Jadi 3 mata uang.
itu ada 8, berarti ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu ruang sampelnya. Nah, jika kita mempunyai seperti ini, maka kita bisa mendapatkan sebuah rumus untuk mendapatkan yang namanya sebuah distribusi peluang, yaitu fungsinya X. Tinggal mencari aja nanti X-nya itu apa. X1 berarti yang keluar gambarnya 1. Itu berarti kombinasi antara 3 diambil 1 dibagi 8, atau kombinasi 3X 8. Ini adalah rumus untuk distribusi peluang dari contoh yang kita bahas tadi. Nah, apa X-nya? X-nya adalah 0, 1, 2, 3, yang artinya tidak ada gambarnya 1, gambarnya 2, gambarnya 3. Itu contoh untuk sebuah distribusi peluang. Jadi kita bisa mencari sebuah peluang dari peluang-peluang tertentu. Ini kan peluang-peluang tertentu. Kemudian kita mencari peluangnya. Itu yang dikatakan sebagai sebuah distribusi peluang. Ada beberapa jenis distribusi peluang diskrit. Jadi yang paling yang paling dikenal atau populer itu adalah, yang pertama adalah distribusi peluang diskrit dengan binomial, kemudian hipergeometrik, dan Poisson. Ini adalah 3 distribusi peluang diskrit yang paling populer. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Nah, ini distribusi binomial. Dia mempunyai ciri-ciri seperti 1. Percobaan terdiri dari n ulang, artinya percobaannya itu dilakukan n ulang atau n beberapa kali sebanyak n. Kemudian ciri yang kedua adalah digolongkan menjadi sukses dan gagal. Artinya ketika kita melakukan percobaan, maka dia hanya ada 2 peluangnya. Kalau tidak sukses ya gagal. Kemudian ciri yang ketiga adalah nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah, artinya konstan. Jadi peluang setiap kita melakukan, misalkan angka tadi peluangnya adalah 1/2, maka ketika kita melempar dia tetap akan 1/2, istilahnya konstan. Kemudian yang keempat adalah pengulangan bersifat bebas. Jadi kita tidak dibatasi berapa kali kita melakukan pengulangan. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan distribusi binomial itu adalah B, X, N, P. X-nya ini adalah banyaknya sukses, N-nya ini adalah banyaknya ulangan atau banyaknya percobaan, kemudian P-nya ini adalah peluang suksesnya. Jadi peluang suksesnya. Maka ketika kita mempunyai binomial X, N, P, nilainya adalah kombinasi N diambil X. Jadi kita berapa kali melakukan eksperimen, kemudian suksesnya itu ada berapa. Itu ya, berarti kombinasi N diambil X, kemudian dikalikan dengan peluang suksesnya pangkat X. Nah, kemudian dikalikan dengan Q. Q itu adalah peluang gagalnya. Artinya ketika kita mempunyai peluang sukses, maka Q-nya itu adalah 1 dikurangi P. 1 dikurangi P, maka dia adalah peluang gagalnya. Maka Q N min X. Jadi ini adalah rumus binomialnya. Misalkan contoh seperti ini. Dari data di masa lalu, peluang nilai saham A naik dalam tahun tertentu adalah 35%. Jadi kalau saya mempunyai sebuah saham A, peluang naiknya itu adalah 35% dalam tahun tertentu. Jika Pak Mudaman memberi saham, jadi Pak Mudaman ini membeli saham untuk investasi selama 10 tahun, berapa peluang nilai sahamnya tidak mengalami kenaikan sama sekali ya. Kalau kita pahami pertanyaannya, berapa peluang nilai sahamnya tidak mengalami kenaikan sama sekali ya. Ini X-nya berapa kalau tidak mengalami kenaikan sama sekali. Nah, kita bisa kita selesaikan, kita cari ya, nilai-nilainya. P ini adalah peluang suksesnya, jadi peluang naiknya tahun tertentu itu adalah 35%, maka P-nya itu adalah 35% atau 0,35. Kemudian X-nya, kenapa X-nya kita ambil 0? Karena dia tidak mengalami kenaikan sama sekali. Ketika X itu kita anggap sebagai peluang saham untuk naik, maka ketika
tidak mengalami kenaikan sama sekali, maka X-nya itu sama dengan 0. Kemudian N-nya itu kan adalah N ulangan tadi. Nah, selama 10 tahun artinya N-nya 10 tahun itu kita masukkan sebagai, kita golongkan sebagai N-nya, berapa kali kita melakukan kegiatan itu. Jadi, maka binomial 0, 10, 0,35. 0 ini adalah X-nya, 10 ini adalah N-nya, banyaknya percobaan tadi, kemudian ini adalah peluang suksesnya. Maka nilainya adalah kombinasi 10 diambil 0 dikalikan dengan 0,35 pangkat X, ya X-nya itu adalah berapa? 0, kemudian dikalikan dengan 0,65 dipangkatkan 10. Jadi N dikurangi 0 tadi kan 10 tadi. Nah, dari mana 0,65 ini? 0,65 ini diperoleh dari 1 dikurangi peluang suksesnya. Nah, kita mendapatkan yang namanya 0,013. Ini adalah peluang saham tidak mengalami kenaikan sama sekali atau 1,3%. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis distribusi hipergeometrik. Ciri-cirinya adalah suatu percobaan yang terdiri dari contoh acak atau random berukuran N diambil dari populasi berukuran N. Ya, jadi kita melakukan sebuah bentuk percobaan, kemudian kita ambil sampelnya itu N dari N populasi. Jadi N kecilnya itu adalah sampelnya nanti, tapi sampel yang diambil secara acak dari sebuah populasi berukuran N besar ini. Kemudian K dari N berada diklasifikasi sebagai berhasil. Jadi K dari N, K nilai K-nya itu adalah sebuah bentuk keberhasilan. Dan N min K adalah kegagalannya. Jadi N besar dikurangi K-nya itu adalah kegagalannya. Maka kita bisa mendapatkan rumus distribusi bergeometrik itu H, X, N. N besar itu adalah populasinya, kemudian N kecilnya adalah sampelnya, kemudian K-nya itu adalah peluang sukses dari semestanya, dari populasinya. Maka nilainya adalah kombinasi K diambil K, kombinasi N min K diambil N min X dibagi dengan kombinasi N besar diambil N kecil. Nah, ini K-nya itu adalah banyaknya semesta sukses, banyaknya sukses, banyaknya semesta. Semesta itu populasi, populasinya. Kemudian banyaknya percobaan N kecilnya. Misalkan contoh untuk distribusi bergeometrik. Sebuah perusahaan reksadana menginvestasikan dananya pada berapa saham. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, dari 45 saham aktif di pasar modal itu biasanya hanya 5 saham yang berkinerja positif. Di akhir tahun asumsinya 5 saham yang berkinerja positif, ini random. Jika perusahaan tersebut memiliki kebijakan untuk selalu memecah investasinya ke dalam 3 saham, berapa peluangnya semua sahamnya berkinerja negatif? Oke, jadi dari 45 saham berarti ini N besarnya ini kan, populasinya itu. Populasinya itu adalah 45 saham tadi yang aktif di pasar modal. Kemudian dari 45 ini peluang suksesnya yang berkinerja positif itu adalah 5. Nah, ketika kita berbicara masalah peluang sukses dari populasi, maka dia K-nya. Jadi peluang sukses dari populasi itu dikatakan sebagai K kecil ini ya, 5. Kita sudah mendapatkan N besarnya itu adalah 45 populasinya. Kemudian sukses dari populasinya itu adalah 5. Kemudian kita akan mencari 3 saham. 3 saham itu berarti percobaannya, banyaknya percobaan. Ini kita ambil satu, banyaknya percobaan, maka N-nya adalah 3 saham. Kemudian peluang semua sahamnya berkinerja negatif. Artinya X-nya itu ketika X-nya itu termasuk ketika X-nya itu berbicara masalah saham aktif, maka ketika sahamnya itu negatif, maka X-nya adalah 0. Itu yang bisa kita dapatkan dari
Contohnya kemudian kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus distribusi bergeometrik tadi, sehingga kita mendapatkan ini H 0. 0 itu adalah X-nya 10 K, K-nya itu N-nya ini ya. Kemudian ini adalah K kecilnya. Kemudian ini adalah N kecilnya. Ini adalah kita lihat tuh, lihat 45 sebenarnya kan ya, bukan 10 ini ya. 45 kan ya tuh. Jadi 0, 45, 35 bukan 10. Di sini N besar kan ya. Tadi kan rumusnya kan H K N besar, kemudian N kecil, kemudian K. Ini oke ya. Ini rumus dasarnya X N kecil K. Jadi ini bukan 10, ini salah ini. Tapi 45. Maka kita mendapatkan nilainya, kita bisa mendapatkan nilainya 5, kombinasi 5 diambil 0, kemudian dikalikan dengan kombinasi 40 diambil 3. 40 dari mana? 40 ini adalah N min K. 45 dikurangi 5. Kemudian 3-nya ini adalah N. N3 dikurangi X. X-nya 0 berarti 3. Kemudian ini N besar 45. K-nya adalah N kecil. Nah, dari pembagian ini kita dapatkan yang namanya peluang sahamnya tidak naik sama sekali atau berkinerja negatif itu sebesar 0,696 atau 69,6%. Kemudian jenis yang ketiga dari distribusi peluang diskrit itu adalah distribusi Poisson. Nah, ciri-ciri dari distribusi Poisson itu adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada suatu selang waktu tertentu atau wilayah, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu atau wilayah yang berbeda. Artinya dia benar-benar bebas. Saya melakukan percobaan pada waktu tertentu, kemudian saya melakukan percobaan lagi, itu dia tidak berubah, tidak tergantung, tidak mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang kedua, ciri kedua adalah peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat. Ini ciri-ciri dari distribusi Poisson. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px mu. Jadi mu ini adalah rata-rata populasinya atau min populasi. Kemudian E-nya itu adalah bilangan natural, nilainya adalah 2,718 itu ya, bilangan naturalnya. Kemudian X-nya adalah banyaknya sukses. Nah, jadi X mu sama dengan E pangkat min mu pangkat X dibagi X faktorial. Itu adalah rumus distribusi frekuensinya, distribusi Poissonnya, bukan frekuensi ya, distribusi Poisson. Ini contoh untuk distribusi Poisson. Misalkan pada sebuah pasar modal itu mempublikasikan bahwa setiap hari dari 45 saham yang aktif itu ada 10 saham yang tidak bergerak nilainya. Jadi 45 saham aktif itu yang tidak bergerak, tidak mengalami perubahan itu 10 saham. Jika pada suatu hari Pak Mudaman itu sedang mengamati pasar modal, berapa peluang Pak Mudaman mendapatkan ada 8 saham yang tidak mengalami pergerakan. Ada 8 yang tidak mengalami pergerakan dari tadi ya. Maka kita bisa mendapatkan berapa ini ya tadi variabel ya, mu-nya 10. Jadi rata-rata yang tidak bergerak itu kan 10 ya. Ada 10 saham yang tidak bergerak.
dari 45 saham tadi, maka itu bisa kita masukkan dalam rata-ratanya. Kemudian X-nya itu adalah 8. Karena apa? Karena Pak Mudaman ingin dia mendapatkan 8 saham yang tidak bergerak sama sekali. Kemudian ini adalah posisinya adalah X mu, ya, X mu. Ini ya rumusnya, PX mu. Kemudian E pangkat min 10 adalah mu-nya dikalikan dengan 10 pangkat X. 10 pangkat X-nya itu adalah 8, kemudian dibagi dengan 8 faktorial. Nah, kita akan mendapatkan nilai distribusi Poisson. P810 itu nilainya 0,113. 0,113 ya. Ini artinya peluang Pak Mudaman mendapatkan 8 saham yang tidak mengalami pergerakan itu adalah 0,113 atau 11,3%. Itu yang bisa kita bahas tentang yang namanya distribusi peluang diskrit. Ada 3 jenis yang populer itu ya, distribusi binomial, kemudian hiperbometrik, kemudian yang terakhir adalah Poisson. Nah, kalian bisa pelajari, kemudian setelah itu kalian kerjakan soal ini. Yang pertama, probabilitas dari sebuah komponen akan lolos tes adalah 3/4. Berapa probabilitas bahwa 2 dari 4 komponen lolos tes? Yang kedua, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Berapa peluang 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu? Nah, 2 soal ini silakan dikerjakan. Saya tunggu jawabannya besok jam 18. Silakan dikirim ke email biasanya. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan kita bahas secara online. Bisa lewat WA, bisa kita komunikasi lewat Zoom. Silakan dipelajari, kemudian silakan dikerjakan soal tadi. Itu yang tadi yang saya katakan bahwasanya itu yang dikatakan sebagai sebuah distribusi peluang diskrit. Jadi selain kita bisa menggunakan rumus-rumus teori peluang yang minggu kemarin kita kerjakan, kita juga bisa menggunakan distribusi peluang untuk mendapatkan sebuah peluang dari bentuk-bentuk peluang-peluang tertentu. Itu dikatakan sebagai sebuah distribusi peluang. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.